kenyang, kenyang, Kenyang. nyam 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 nyam, kenyang, nyam 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 nyam, kenyang. Kan kenyang. Woi, ngapain tuh? Ngapain itu Mas? Pingin ya? Kamu gak mungkin bisa mas jadi kayak kita mas. Astagfirullahaladzim. Ya udah mas, maaf ya mas. Makasih ya giftnya. Jangan lupa ya giftnya. Kenyang, kenyang, kenyang. Kapan ya aku bisa jadi kayak mereka? Kasian banget bapak itu. Gimana kalau aku bantu buat jadiin konten aja kali ya? Biar nanti netizen pada ikut bantu. Halo everyone, berhubung dengan 500.000 followers dari TikTok aku, gimana kalau kita baksos kali ya? Oke, di sini aku nggak sendirian, aku bersama dengan Bapak siapa? Bapak Fajar. Oke, Bapak Fajar. Bapak Fajar ini dapat diceritakan kesehariannya ngapain aja? Siapa yang sangka? Sosok pemulung ini dahulunya merupakan siswa tamatan SMP yang punya banyak sekali prestasi. Naas, ia didesak oleh keadaan yang menimpanya saat ini sehingga ia tidak bisa lagi melanjutkan sekolahnya. Tetapi di balik nasibnya, ternyata Fajar ini tidak pantang menyerah dalam menyambung hidupnya. Ia mempunyai keinginan yang sangat besar dalam mewujudkan mimpinya. Ini Bapak ada hadiah buat Bapak. Karena video yang kemarin kita buat itu rame dan banyak banget masyarakat yang suka. Jadi itu mohon diterima ya Bapak. Ini Fajar sudah memiliki handphone, sehingga ia dapat membuat kontennya. Ia mulai mempelajari bagaimana membuat konten yang berkualitas, dan pada saat konten pertamanya pun diunggah, dunia maya memberinya kesan yang sangat baik. Karena kegigihannya, lihat, sekarang Fajar menjadi konten kreator yang cukup sukses. Menjadikannya tidak lagi sebagai seorang pemulung, melainkan sesuai dengan namanya, Fajar sudah terkenal. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku,
Iya, inilah kamu, seorang pemuda yang lemah oleh kemalasan, seorang pemimpi yang kalah sebelum berjuang. Halo, apaan gua? Rel, tersare badminton yuk. Kan minggu depan ada turnamen besar. Lu aja dah, gua lagi males. Lagian, latihan gitu-gitu aja. Lah, gimana? Katanya mau jadi atlet. Ya mau sih, tapi kan gua udah dapat piala 2. Apaan? Semua banget sih. Wah, latihan sekarang yuk. Apakah kamu mengira mimpimu akan tercapai, sementara langkah kecil saja belum kamu mulai? Namun, impian tanpa tindakan hanyalah hayalan. Imajinasi adalah kekuatan yang menggerakkan dunia. Setiap perubahan besar dalam sejarah manusia bermula dari impian dan imajinasi. Imajinasi adalah inspirasi yang mengilhami inovasi dan perubahan. Menciptakan gambaran dalam pikiran, gambaran tentang pandangan masa depan yang kita inginkan, entah dalam bentuk kesuksesan, pencapaian, ataupun peningkatan. Membawa inspirasi menjadi kenyataan memerlukan tekad dan kerja keras. Imajinasi juga berperan penting dalam inovasi. Dengan kemampuan untuk berimajinasi, mampu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Mimpi tentang dunia yang bebas dari dua masalah lingkungan yang meresahkan merupakan salah satu permasalahan, yaitu sampah plastik dan polusi udara. Mengenai sampah plastik yang tak terurai di daratan dan lautan, sampah plastik yang telah menjadi masalah global, khususnya di lautan, mengancam kehidupan laut dan ekosistem yang rapuh. Sebagai gantinya, menggunakan
alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan plastik biodegradable, tas kain, dan daur ulang menjadikan kebiasaan sehari-hari. Sistem pengelolaan sampah yang efisien, sadar lingkungan, dan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, udara bersih adalah norma. Polusi udara dari kendaraan bermotor dan pabrik menjadi ancaman bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik dan transportasi umum yang berbasis energi terbarukan telah menggantikan sumber energi fosil yang merusak lingkungan. Kualitas udara yang baik menguntungkan kesehatan manusia dan alam. Dengan memahami pentingnya menjaga bumi sebagai rumah bersama, bertindak untuk keberlanjutan bumi ini menyadari bahwa kita bertanggung jawab atas masa depan dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, edukasi tentang lingkungan dan keberlanjutan telah menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan. Dengan solusi kreatif untuk masalah yang ada dan menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat, inovator terkenal seperti Steve Jobs dan Elon Musk adalah contoh nyata dari bagaimana imajinasi mengubah dunia dengan menciptakan teknologi yang mengubah paradigma. Sebuah aspek penting dari tunjukkan pada dunia adalah berbagi hasil imajinasi dan pencapaian dengan orang lain. Ini berarti tidak hanya meraih mimpi untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat dan dunia. Imajinasi adalah kekuatan yang menggerakkan dunia. Ketika kita mampu mengimajinasikan mimpi dengan jelas, berusaha untuk mewujudkannya dan berbagi hasilnya dengan dunia, maka kita dapat menciptakan perubahan besar dalam hidup kita dan di sekitar kita. Hai, namaku Z. Sejak kecil, aku selalu bermimpi menjadi seorang konten kreator dan seniman. Editing video, posting video di media sosial, dan menggambar adalah aktivitas keseharianku. Senang rasanya dalam menjalani rutinitasku ini. Menghadapi tantangan dan perjalanan yang panjang, tentunya aku harus terus berkomitmen untuk belajar dan berkembang dalam seni dan konten kreatif. Cita-cita untuk menjadi konten kreator dan seniman adalah sebuah perjalanan yang penuh gairah. Dan harapannya aku bisa menginspirasi orang lain untuk mengikuti impian mereka dan terus mengejar hasrat dan kreativitas. Sep, Asep, woi, Sep, Sep. Woi, dari tadi dipanggil. Kenapa sih? Oh, enggak apa-apa. Kepikiran sesuatu aja. Ya udah deh. Yuk ke kantin. Lapar aku. Oh, bentar. Tunggu. Dah, yuk. Nanti bersih-bersih yuk. Dan aja yang lain. Loh, tumben. Ya kalau bukan kita, siapa lagi? Tadi dipanggil. Kenapa sih?
Jangan sekali doang. Pemuda pada saat ini memang dihadapkan pada tantangan besar yang berasal dari revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang cepat, digitalisasi, dan otomatisasi telah mengubah landscape ekonomi dan pekerjaan. Oleh karena itu, pemuda harus siap dan bersiap diri untuk menghadapi dampak dan peluang yang datang bersamaan dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah mengubah cara manusia bekerja. Otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menggantikan beberapa pekerjaan manusia, sementara pekerjaan baru yang memerlukan keterampilan digital dan pemahaman teknologi muncul. Pemuda perlu mempersiapkan diri dengan keterampilan yang relevan untuk dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Pemuda harus menguasai keterampilan digital seperti programming, analisis data, desain web, dan lainnya. Hal ini tidak hanya relevan dalam dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan beradaptasi dengan perangkat dan aplikasi teknologi adalah keterampilan yang penting. Pemuda harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Teknologi dapat memberikan solusi untuk permasalahan, tetapi pemahaman yang baik tentang bagaimana dan di mana menerapkannya adalah kunci. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif ini juga membantu dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan menemukan inovasi baru. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, pemuda memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan mereka dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat. Penting bagi mereka untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan dengan semangat belajar, inovasi, kompetisi, dan adaptasi. Sebagai mahasiswa pasti senang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang menjadi impiannya sejak lama. Impian yang selalu dinantikan kini menjadi kenyataan. Bertukar pikiran, sharing pengalaman, mencari hal baru, menorehkan prestasi, menggapai mimpi, serta bertemu teman baru adalah hal yang kita lakukan di tempat ini. Wujudkan mimpi dengan cara tersendiri. Lakukan langkahmu dengan cara terbaikmu. Kejar mimpimu agar dunia melihatmu. Ayo bergerak. Bangkitkan semangat, raih tujuanmu, sebarkan karyamu. Change the world with your dreams. If plan A didn't work, the alphabet still has 25 more letters. Imajinasi adalah kunci utama menuju dunia daripada kita. Maka dari itu, janganlah dirimu merusak setiap momen di mana ingin menjadi nyata.
di mana setiap tekad dan usaha yang kamu tanamkan akan berhasil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menjadikan ibu bukan badan. Langkah pertama dalam mewujudkan mimpi adalah memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya kita impikan. Bukan hanya tentang mencapai sukses materi atau memperlihatkan secara publik, tapi juga tentang menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Dunia berlarilah tanpa lelah. Dalam mengejar mimpi tentu saja akan ada rintangan. Tetapi, lihatlah rintangan itu sebagai ujian kekuatan dan tekadmu. Jika semuanya mudah, mungkin itu bukan mimpimu yang sejati. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan, tenanglah visimu dan biarkan itu menjadi pendorongmu untuk terus maju. Bebaskan mimpi. Setiap jalannya waktu, mungkin kita akan membutuhkan semangat dari orang sekitar kita sebagai pendorong tambahan untuk kita. Pada akhirnya, ketika kita berhasil mewujudkan mimpi, tunjukkan pada dunia bahwa impian bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tapi juga tentang inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak mereka sendiri. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita. Jadilah teladan yang memotivasi orang untuk bermimpi lebih besar dan berani mengejar apa yang mereka inginkan. Saya, Risa Salma Atifah, terima kasih dan sampai jumpa. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Hai, namaku Handika. Dulu aku sangat suka mewarnai. Aku juga suka bermain bola, bermain suling juga. Aku juga suka menabuh timba bekas pada waktu itu. Aku tidak tahu sebenarnya aku ini ingin jadi apa saat itu. Tiba-tiba Le, ini udah siang loh. Kok kamu rame-rame? Wah, anakku gak bisa tidur, Le. Duh. Ya. Kenapa ya? Ini mas, dari tadi rame terus, mulai kemarin juga. Nah ini penting ini. Apa mas? Ini rame-rame dari kemarin mas. Oh. Daripada rame-rame di Jomo aja mas. Yuk, ayo. Mereka bilang aku bocah pengganggu. Apakah imajinasiku salah? Setelah kejadian itu, hingga liburan tiba, aku menemukan seseorang yang menjawab pertanyaanku. Dia adalah tetanggaku yang lajang. Dia melatihku. Ternyata semua teman-temanku juga. Dia melatihku dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya aku memiliki teman yang juga suka dengan kayu yang dipegang itu. Dia adalah seorang yang sangat menyukai musik. Musik itu pakai perasaan. Dan sangat mendukungku. Ya, kalau sudah besar aku ingin jadi pemain sepak bola kayak ayah dulu. Sama seperti keluargaku ketika melihat imajinasiku. Mama, aku kalau sudah besar pengen jadi dokter. Iya, Nak. Ya, aku kalau sudah besar pengen jadi Pemain drum. Hingga mimpi dan imajinasi yang sebenarnya dimulai. Kudapatkan sebuah kebanggaan yang nyata berkat imajinasi masa kecilku itu. Pada saat itu, orang lain berpikir imajinasiku sangat mengganggu mereka. Namun, sekarang aku mendapatkan wadah. Musik, semua orang suka itu. Ibu juara nih. Wah, juara dance nih. Ayo, kini Le.
Suatu saat nanti, aku ingin menjadi seperti kakek, agar aku bisa melindungi keluargaku dan negara. Mimpi. Siapapun berhak bermimpi. Siapapun berhak mewujudkan mimpinya. Tak ada mimpi yang terwujud tanpa aksi. Selalu ada kesempatan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dengan mimpinya. Dengan bermimpi, hidup kita akan lebih memiliki tujuan. Dengan bermimpi, diri kita akan terbiasa dengan tantangan. Namun, harus ada peluh yang menetes di setiap perjuangannya. Ada doa yang terselip di dalamnya, dan ada harapan yang dinanti pada akhirnya. Ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakyakinan adalah hal yang akan sering kali kita ketemukan. Langkah yang berat, jalan yang sulit adalah kawan dari perjalanan kita. Kesedihan dan kekecewaan adalah akhir yang biasa saja kita temukan. Namun, semua itu tak akan menghentikan langkah kita begitu saja. Mimpi kita adalah tanggung jawab kita. Masa depan ada di tangan kita sendiri. Ya Allah, berikanlah hamba kemudahan dalam menjalani tes akmil besok. Berikanlah hasil yang terbaik untuk hamba ya Allah. Hamba serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Amin. Teruslah bermimpi, bersemangatlah mewujudkannya, karena kelak semua usaha kita akan tergantikan dengan hasil yang kita harapkan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Di dunia ini, ada tempat di mana imajinasi dan alam berdansa bersama. Inilah dunia yang lahir dari pikiran kita. Kisah ini adalah tentang seorang Ardiansyah yang menjalani petualangan luar biasa di tepi pantai. Ketika dia menggambar, dunianya menjadi hidup dan menjadi realita. Imajinasi mengubah dunianya menjadi tempat ajaib. Dengan pemandangan dan ombak yang tenang, dia menjelajahi keindahan pantai. Setelah petualangan yang menakjubkan, waktu untuk kembali. Tapi dunia imajinasi selalu ada dalam dirinya. Dunia imajinasi adalah tempat di mana keajaiban tak terbatas. Selalu terdapat kisah kehidupan tentang bagaimana seseorang dapat menggapai impian. Dalam kehidupan ini, impian-impian kita seperti kotak ajaib yang mengandung segala kemungkinan. Kita seringkali berani bermimpi tanpa batas.
Tapi di tengah kerasnya dunia, kita terkadang kehilangan arah menuju mimpi-mimpi kita. Diperlukan tekad yang kuat untuk tetap bertahan. Bertahan pada arah peta yang kita percaya. Percaya menuju kemungkinan yang tidak terbatas untuk mencapai mimpi. Mimpinya untuk menjadi bersinar, seperti matahari yang memberikan manfaat untuk kehidupan. Dia mulai membangun kembali mimpi-mimpinya, satu langkah kecil pada satu waktu. Dengan langkah kecil, perlahan tapi pasti, dia membangun jalan menuju mimpi-mimpinya. Mimpinya adalah pendorongnya. Hidup ini seperti babak baru yang selalu menawarkan peluang bagi kita untuk berubah dan tumbuh. Dia mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah terlambat untuk mengejar mimpi kita. Saling memberi dukungan adalah sebuah motivasi untuk mengejar apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dan ketika kita akhirnya mengejar mimpi kita, dunia akan melihat keindahan yang kita miliki di dalam diri kita. Imajinasikan mimpimu, tunjukkan pada dunia. Karena di dalam setiap diri kita terdapat kekuatan untuk mewujudkan impian. Aku yakin gedung-gedung yang tinggi ini dan besar dibuat oleh seseorang yang selalu ingin mewujudkan mimpinya. Tak lupa, aku menyempatkan waktu di saat luang untuk pergi ke toko buku, membaca dan membeli buku yang kuinginkan tentang sebuah mimpiku. Untuk meraih mimpi itu, bukanlah dengan kata yang cukup, tetapi dengan kata terus ingin tahu dan belajar demi mencapai yang selalu kita inginkan. Bener, Pak. Baik, Pak, saya akan segera ke sana. Terima kasih ya, Pak. Benar dengan Bapak Stephen? Baik, benar Pak. Baik, perkenalan diri Anda sekarang. Perkenalkan Pak, saya Stephen, merupakan lulusan S1 Arsitektur. Baik, jelaskan dari deskripsi yang Anda punyai. Oke, bagus. Dari wawancara yang telah Bapak sampaikan, saya akan segera mengonfirmasi apa yang telah Bapak wawancarain pada hari ini. Selamat, Anda diterima. Mimpi yang besar memerlukan tekad besar. Tidak ada yang bisa menghalangimu jika kamu memiliki tekad yang kuat untuk mengejar mimpimu. Aku Stephen, inilah mimpiku dan kutunjukkan pada dunia. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi.
Dari kereta api, aku belajar tentang mimpi. Kebanyakan orang punya mimpi. Sebagian lagi bilang itu omong kosong. Biar kuceritakan padamu bagaimana mimpi membawaku sejauh ini. Oh iya, aku Redo. Dibesarkan dari keluarga sederhana tak membuatku gentar untuk bermimpi. Nyatanya, beberapa mimpiku berhasil terwujud. Layaknya kereta api, mungkin stasiunku cukup jauh dari tujuan. Namun, selagi terus berjalan, aku yakin mimpi itu akan sampai jua. Memang, jalan hidup tak selurus rel kereta. Tapi, setidaknya kita mesti tahu stasiun berikutnya. Begitulah mimpi. Perlu dikejar walau pelan dan melalui banyak pemberhentian. Aku percaya akan tiba waktunya kita sampai di tujuan, asalkan terus berjalan. Tiada yang instan. Kejar mimpimu untuk masa depan. Sekarang giliranmu. Baik dari kalangan muda ataupun tua, semua pasti punya mimpi. Mimpi adalah satu hal yang dapat membuat diri kita untuk terus mendorong lebih keras. Berjuang, melakukan apapun agar kita bisa mencapainya. Mendorong diri kita untuk mencoba hal baru. Mimpi adalah hal yang membuat kita memiliki tujuan, sesuatu untuk digapai, sesuatu yang layak kita perjuangkan. Namun, kehidupan ini tak selalu dipenuhi dengan ekspektasi belaka. Atas nama Naufal Rizky, jalur yang kita ambil belum tentu akan menjadi seperti yang kita harapkan. Terkadang, kita selalu bertanya pada diri kita sendiri, buat apa sih? Hambatan dan rintangan akan selalu kita jumpai. Meski banyak hal yang menghalangi kita untuk meraih mimpi, bukan arti kita mudah untuk berhenti. Ketakutan, keraguan, itu semua hanya akan menahan. Mimpi tetaplah menjadi mimpi jika kita tidak berusaha untuk meraihnya. Dirimulah yang menentukan apakah kamu sanggup untuk meraih mimpimu. Semua ada pada dirimu sendiri. Percayalah, pasti akan ada solusi dari setiap tantangan yang kita hadapi. Untuk meraih mimpi, kita harus berani bertindak, berani mengambil resiko. Masa depanmu ditentukan dari mimpimu, dan dirimulah yang menentukan bisa diraihnya atau tidak mimpi itu. Jadi, apalagi yang kalian tunggu? Pergi dan raih mimpimu. Aku seorang anak yang terlahir di kota ujung timur Pulau Jawa. Di sebuah pedesaan dengan keluarga yang sederhana. Memiliki mimpi tinggi yang tak sedikit orang meremehkan. Mimpi itu membuatku tidak menyerah begitu saja. Padahal
Mimpi itu tidak membuat orang lain merugi. Cara untuk menunjukkan dan mewujudkannya. Begitu juga diri ini. Hai, gua Arifin. Salah satu cara untuk menunjukkan atau mewujudkan impianku dengan cara terus berkarya dan menikmati setiap prosesnya. Dan ini adalah hasil karya. Berkembang, terlahir di sini. Semoga semuanya teraih. Semoga tak patah hati. Mungkin sudah yang terbaik. Mungkin kakak kakak adik. Mungkin kau terlalu nyaman. Mungkin takut perubahan. Life is just a short story about someone who lives in this universe. You must create your story to make it better for your own life, and you will get the meaning what you like for. Oke, stop pakai bahasa Inggris, sekarang aku pakai bahasa Indonesia aja. Kali ini aku tidak akan menceritakan tentang diriku, melainkan aku akan bercerita tentang seseorang yang aku temui pada saat aku pergi sejauh lebih dari 500 km sendirian. Pada saat itu, aku bertemu dengan supir truk yang sedang berjalan-jalan di kota lama Semarang. Beliau sebenarnya bukan seorang yang tidak berpendidikan sehingga saat ini ia hanya bekerja sebagai sopir truk. Beliau merupakan seorang magister lulusan ITS dan pada tahun 90-an beliau merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan swasta yang menangani tentang konstruksi. Sampai ia dipecat karena suatu hal yang lucu. Kenapa lucu? Karena ia bercerita kenapa ia dipecat dengan tertawa. Dahulu ia sempat mempunyai proyek bersama ketujuh temannya yang dipercayai salah satu tokoh penting pada zaman tersebut. Ia bersama teman-teman dan anak buahnya membangun jalan layang, tetapi pada satu ketika mereka lalai. Lain cerita, pada saat manajer di tempat ia bekerja mendengar tentang background dari beliau, sontak sang manajer pun kaget dan seakan-akan memiliki rasa sungkan atas background yang dimiliki oleh beliau. Seseorang yang penting di tempat ia bekerja saat ini pun juga menawarkan pekerjaan di tempat lain yang jauh lebih layak dan memiliki gaji yang jauh lebih tinggi. Tetapi beliau menolak dan ia enjoy dengan pekerjaannya saat ini yang tidak dibebani oleh faktor-faktor eksternal lainnya. Pak, saya mau tanya pribadi Pak, kenapa Bapak memilih pekerjaan ini? Oke, saya bilang, karena Bapak nanya pribadi, saya pun jawab pribadi. Posisi kayak Bapak ini saya udah pernah nempatin semua, udah pernah ngerasain semua. Manajerial, operasional, keuangan, saya udah pernah menempati semua. Dan apa yang kita cari? Dari semua itu, ketenangan Pak, dalam pekerjaan. Uang bisa mencari, besar-besar kecilnya relatif. Tinggal kita mensyukuri, gitu kan. Wah, sampai udah di situ. Iya, saya bilang. Kami bertujuh tangan kanan Pak Tutut, saya bilang. Dipecat semua gara-gara itu. Itu kena konstruksi enggak, human error. Jadi umur beton itu, jalan layang itu umur beton itu kan 28 hari nih. Jadi waktu itu berarti umur 22 hari karena ada truk mau masukkan material, dibuka lah palang. Jakarta macet nih. Lihat udah dibuka, wah udah bisa lewat nih. Lewatlah mobil udah ratusan. Ini kan menimbulkan getaran juga, otomatis pengaruh sama sini. Jadi dengan getaran yang sekian itu diperkirakan ini 8 jam lagi ambruk. Dan nama beliau adalah... Terserah mau percaya atau tidak atas cerita yang aku sampaikan sebelumnya, aku hanya ingin menyampaikan salah satu cerita dari sekian banyak cerita yang aku punya. Terima kasih, semoga kalian hidup sehat dan nyaman di versi kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.